Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Valisa Fitri. Saya dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tolak peluru. Tolak peluru adalah salah satu cabang lempar dalam atletik yang dilakukan dengan cara menolak atau mendorong peluru atau bola yang terbuat dari logam sejauh mungkin dari titik lempar menuju titik pendaratan menggunakan teknik tertentu. Tidak seperti cabang olahraga lempar atletik lainnya, tolak peluru dapat dilakukan dalam indoor maupun outdoor, karena tolak peluru tidak membutuhkan area pendaratan yang luas. Pada tolak peluru ini terdapat dua faktor yang menentukan olahraga tolak peluru tersebut, yaitu postur tubuh atlet dan penguasaan tekniknya. Sejarah tolak peluru. Tolak peluru telah dikenal sejak 2000 tahun yang lalu, yaitu sejak masa kerajaan Yunani kuno, tetapi dengan cara dan peraturan yang berbeda. Pada zaman dahulu, tolak peluru dikenal dengan nama lempar beban atau weight throwing. Catatan sejarah olahraga tolak peluru yang berhasil ditemukan adalah tentang diadakannya kompetisi di Skotlandia pada abad pertama. Kemudian di Inggris pada abad ke-16, Raja Henry ke-7 menyelenggarakan pertandingan yang sama, yaitu lempar palu atau lempar beban. Pertandingan tolak peluru berhasil didokumentasikan pertama kali pada kompetisi di Skotlandia pada tahun 1866. Namun kejuaraan tersebut masih bersifat amatir dan menjadi salah satu dari The British Amateur. Salah satu catatan penting pada tolak peluru yaitu pada tahun 1950, yaitu ketika Parry O'Brien memperkenalkan teknik lemparan tolak peluru. Pada metode O'Brien, pelempar memulai tolak dengan menghadap bagian belakang ring. 30 tahun kemudian barulah tolak peluru diperlombakan secara resmi di Olimpiade Athena Yunani. Tolak peluru menjadi satu wadah dengan Indo Atletik Dunia, yaitu International Amateur Athletic Federation atau yang disingkat dengan IAAF. Pada Indonesia sendiri, tolak peluru dikenal melalui kolonial Belanda, di mana olahraga ini dimasukkan dalam kurikulum pelajaran di sekolah milik Belanda. Namun tolak peluru tersebut dapat dimainkan hanya oleh kaum bangsawan saja, sedangkan kaum pribumi tidak terlalu mengenal olahraga ini. Seiring berjalannya waktu, tolak peluru ini dimasukkan dalam kurikulum sekolah-sekolah kaum pribumi. Karena belum memiliki wadah sendiri, tolak peluru berada di bawah organisasi NIAU yang bertanggung jawab mengadakan kejuaraan atletik. Dalam olahraga tolak peluru terdapat beberapa peraturan, yaitu yang pertama, atlet tolak peluru hanya diberikan waktu 1 menit untuk menyelesaikan pertandingan. Apabila mereka menyelesaikan pertandingan lebih dari 3 menit, maka mereka akan didiskualifikasi. Atlet dilarang menggunakan sarung tangan, tetapi boleh menggunakan pelindung ruas jari atau taping selama pertandingan. Atlet akan didiskualifikasi jika meletakkan peluru tidak sesuai dengan peraturan, seperti di depan perut atau di belakang kepala. Peraturan selanjutnya, peluru harus mendarat di sektor area pendaratan yang disediakan. Yang terakhir, pengukuran pada tolak peluru dilakukan mulai dari lokasi tempat peluru pertama kali jatuh sampai ke tengah lingkaran. Selanjutnya adalah alat dan tempat yang digunakan dalam tolak peluru. Yang pertama, lapangan tolak peluru. Lapangan tolak peluru terdiri dari 2 bagian, yaitu lingkaran tolakan dan sektor pendaratan. Lingkaran tolakan memiliki diameter 2, meter lebih dan dikelilingi ring besi sebagai batas lingkaran.
Bagian depan lingkaran tolakan dipasangi balok atas tolakan. Selanjutnya sektor pendaratan. Sektor pendaratan berupa tanah yang dibatasi dengan garis sekaligus garis ukur standar yang terletak di tengah sektor pendaratan. Panjang sektor daratan minimal 25 meter dengan sudut 40 derajat. Selanjutnya alat yang digunakan adalah alat pengukur, bendera, peluit, dan bola peluru. Bola peluru sendiri dibuat dari bahan besi, pasir, logam solid, stainless steel, material sintesis, atau polivinil. Sedangkan untuk beratnya, untuk senior putra seberat 7 kilo lebih, untuk senior putri seberat 4 kilo lebih, untuk junior putra 5 kilo lebih, dan untuk junior putri 3 kilo lebih. Gaya-gaya dalam tolak peluru terdapat ada 3 gaya, yaitu gaya meluncur, gaya ke samping, dan gaya berputar. Yang pertama, gaya meluncur. Gaya ini merupakan yang pertama kali dikenalkan atau sering disebut juga dengan teknik O'Brien, sesuai dengan nama penemunya, yaitu Parry O'Brien dari Amerika Serikat. Gaya ini atlet akan melakukan gerakan setengah putaran terlebih dahulu sebelum melakukan lemparan peluru. Kemudian pada persiapan awalnya, atlet menghadap ke arah belakang, kemudian mendorong tubuhnya ke arah belakang, lalu segera menghadap ke depan dan melontarkan peluru. Gaya yang kedua adalah gaya berputar. Dikenalkan pertama kali oleh Alexander Barsnikov, seorang atlet peluru yang berasal dari Rusia. Ciri khas gaya spin ini, pelempar melakukan gerakan memutar sebesar 360 derajat sebelum melakukan lemparan. Dan gaya yang terakhir adalah gaya samping atau gaya tertua yang dipakai dalam tolak peluru, tetapi belum diketahui penemunya. Pada gaya ini, atlet menggunakan awalan menyamping, yaitu tubuh menghadap ke samping dalam posisi siap sebelum melakukan tolakan. Peluru diletakkan di telapak tangan dan dipegang erat menggunakan jari-jari tangan. Baru selanjutnya adalah teknik dalam tolak peluru. Yang pertama adalah teknik memegang peluru. Di sini terdapat 3 cara memegang, yaitu yang pertama, letakkan peluru di telapak tangan. Anggap saja ini adalah contoh peluru atau bolanya. Peluru dipegang dengan erat menggunakan jari-jari tangan dengan posisi jari dikembangkan seperti ini. Dikembangkan seperti ini. Letak jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis untuk meletakkan peluru, dan jari kelingking diletakkan di bagi samping peluru dalam posisi menekuk. Nah, dan untuk sementara ibu jari berada di posisi biasa untuk menjaga keseimbangan peluru. Berikan tenaga lebih pada ibu jari agar bisa menahan peluru lebih kuat sehingga tidak jatuh. Baru untuk posisi memegang yang kedua adalah rapatkan jari jemari termasuk kelingking seperti ini. Nah, ibu jari diletakkan di bagian samping peluru agar seimbang seperti ini. Nah, untuk yang ketiga hampir sama seperti cara memegang yang nomor 2, hanya saja semua dirapatkan tapi dengan posisi sedikit lebih renggang. Ini cocok untuk tangan atlet yang lebih kecil. Semua dirapatkan tapi dengan posisi lebih renggang seperti ini. Nah, semua dirapatkan tapi di posisi lebih renggang seperti ini. Dan untuk teknik selanjutnya adalah teknik menolak. Yang pertama, kita harus melakukan persiapan dulu. Untuk lebih bagusnya, sikapnya adalah berdiri tegak dan rileks dengan badan menyampingi lapangan. Dan untuk kaki sendiri dibuka selebar bahu, dengan kaki kanan sedikit ditekuk dan semua tumpuan badan bertumpu pada kaki kanan. Selanjutnya, tangan kanan yang memegang peluru diletakkan menempel di bahu membentuk sudut 90 derajat
dan tepat di bawah rahang. Seperti ini. Nah, tepat di bawah rahang seperti ini. Selanjutnya adalah gerakan tubuh saat menolak. Kaki yang dekat dengan sektor lemparan digerakkan dengan cara diayun sebagai persiapan untuk menolak peluru. Sementara itu, pinggang diputar ke sisi sektor lemparan, sehingga pinggul membantu mendorong. Tubuh condong ke depan dan pandangan fokus ke arah lemparan. Jadi, awalnya kita menyamping seperti ini, kemudian badan diputar ke samping dengan pinggul sedikit membantu mendorong, sehingga tubuh kita condong ke depan dan fokus ke arah lemparan. Akhir tolak peluru, sebelum menolak, posisi tubuh harus siap dengan kaki kanan yang akan digerakkan ke depan sebagai tumpuan, menggantikan kaki kiri yang digunakan untuk bersiap. Kaki kiri lurus ke belakang dan tidak tegang, lutut kanan sedikit ditekuk agar lebih kuat mendorong lemparan dan pandangan tetap fokus. Pada saat melakukan tolakan, putar badan ke arah sektor pendaratan dan kaki kanan menolak atau melonjak agar tenaga yang dikeluarkan cukup besar untuk mendorong peluru sepenuhnya. Lontarkan peluru dengan sudut tolakan 40 derajat ke arah atas. Lalu setelah peluru dilontarkan, kaki mendarat kembali ke tanah dengan posisi sedikit menekuk sementara. Kemudian posisi badan adalah ke arah depan dengan pandangan mata melihat ke posisi jatuhnya peluru. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.